Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Pada kesempatan ini, saya akan mengirimkan tugas pendidikan guru penggerak Angkatan 1. Kebetulan saya berasal dari Kabupaten Bogor. Nama saya Anto Sugiri sebagai CGP, fasilitator Bapak Iden Rusdi STMED, dan pendamping Bapak Obing Hobir MMPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengirimkan tugas tentang praktek coaching, di mana tugas ini akan saya upload di LMS modul 2.3.A.5.1 unggah hasil rekaman ruang kolaborasi. Pada kasus 1, Bu Sonia sebagai coach dan saya sebagai coaching. Selamat menyaksikan, mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik juga. Nah, Ibu memanggil kamu kemari karena ada sesuatu yang ingin Ibu bicarakan dengan kamu. Apakah kamu sedang dalam kesibukan? Oh iya, Bu, kebetulan tidak, Bu. Nah, hari ini kita akan diskusi mungkin sekitar 20-30 menit. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Bu. Nah, kalau Ibu perhatikan, kalau misalnya ada kerja kelompok di kelas, kamu suka menyendiri gitu. Kenapa ya? Iya, Bu. Jadi, saya itu, Bu, merasa lebih nyaman sendiri sih, Bu, karena kalau saya dengan yang lain suka ini, Bu, capek sendiri, saya lagi. Kalau teman-teman pada bercanda, kemudian ngobrol, saya lagi yang disuruh, Bu. Tapi kalau misalkan tugas saya cepat selesai, Bu, kalau sendiri. Karena nggak pusing, Bu, kalau sendiri itu. Nah, kalau seperti itu, apa nih yang kira-kira bisa Ibu bantu? Dan menurut kamu, apa yang ingin kita capai dari tujuan diskusi kita kali ini? Saya ini, Bu, saya juga nggak tahu ini, Bu, ya, kenapa perasaan saya kayak gini. Tapi saya juga ingin mendapat solusi, Bu, dengan saya seperti ini. Kenapa saya juga bingung, Bu. Mudah-mudahan saya senang ketika Ibu memanggil saya, Ibu perhatian ke saya, sehingga bisa membantu saya menyelesaikan apa yang ada di diri saya ini, Bu. Nah, jadi agenda yang akan kita diskusikan hari ini, Ibu akan bertanya beberapa hal sama kamu. Mudah-mudahan kamu mau terbuka ya sama Ibu biar kita bisa dapat solusi bersama-sama. Iya, Bu, mau, Bu. Nah, menurut kamu ukuran keberhasilan dari sesi diskusi kita hari ini apa nih? Hasil yang kamu dapatkan di akhir nanti apa? Karena saya, Bu, senangnya sendiri, tidak mau kerja kelompok, tidak mau terganggu dengan yang lain karena saya kadang-kadang suka capek sendiri. Padahal, Bu, saya juga ingin sih, Bu, kerja kelompok yang baik. Tapi kadang-kadang juga apa ya, Bu, saya susah, Bu, kalau mau ngomong, menyampaikan pendapat, perasaan suka ada yang malu, takut saya salah, diketawain gitu, Bu. Oh, coba kamu ceritakan ke Ibu lebih spesifik lagi apa yang kamu rasakan saat ini. Saya, Bu, kalau misalkan kerja kelompok, Bu, ya, kemudian sudah dibagi tugas, kalau misalkan kita sedang mengerjakan tugas, mereka itu teman-teman saya itu, Bu, kadang-kadang tidak mau dengan saya, Bu. Ya mungkin karena sayanya mungkin, Bu, ya, yang saya rasakan ini, saya bukannya sulit bergaul, Bu, tapi malu, Bu, mau bergaul itu. Kemudian saya ngomong juga malu ke teman-teman. Jadi kalau misalkan kerja sendiri kan tanpa saya harus memikirkan pendapat orang lain, ya udah ya saya tulis aja tugas saya, seperti itu, Bu. Mungkin jadi teman-teman juga merasa nggak mau lah kerja kelompok dengan saya karena saya diam saja, Bu, mungkin. Oh, jadi maksud kamu tidak bisa bekerja sama dengan teman-teman
kamu karena kamu merasa kurang cocok sama mereka dan akhirnya hanya kamu yang harus mengerjakan tugas seperti itu. Iya Bu, kayak gitu Bu. Nah, menurut kamu apa sih harapan kamu itu kalau misalnya lagi diskusi yang bikin kamu rasa nyaman tuh kayak gimana? Gimana ya Bu, saya kalau misalkan kerja sih boleh Bu, gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang berkelompok tidak kerja, saya jadi nggak bisa kerja Bu, terganggu. Kalau misalkan boleh Ibu minta bantuan Ibu juga atau ada ketua kelompoknya membagi tugas ya Bu ya, jadi saya bisa konsentrasi saya dengan ini, teman saya ini, mungkin gitu Bu, lebih enak Bu. Tapi ini juga mungkin kesalahan dari saya juga Bu, karena tadi saya udah bilang ke Ibu, saya ini pemalu Bu, susah bergaul Bu, mungkin Bu, gitu. Menurut kamu, coba jelaskan ke ibu kenapa teman-temanmu tidak mau menerima kamu di kelompok. Oh iya Bu, saya sudah mencoba ke sini, kelompok sini, mereka tidak mau. Kemudian ke sini tidak mau. Ya karena kalau saya diminta pendapat, kebanyakan diam Bu. Saya takut salah Bu. Kemudian saya merasa kalau bergaul dengan teman yang ini suka tidak percaya diri Bu. Oke, sekarang ibu mau tahu apa yang sudah kamu lakukan agar kamu bisa diterima dan bisa bergabung sama teman-teman kamu ketika melakukan sesi diskusi di kelas. Sekarang Bu saya udah mulai mencoba, kenapa ya? Eh, Menghilangkan apa yang ada di diri saya, menghilangkan pemikiran saya yang jelek bahwa saya ini tidak bisa bergabung, padahal saya ingin bergabung dengan teman-teman. Intinya pemikiran saya yang jelek ini harus saya buang lah jauh-jauh agar saya bisa bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Nah, menurut kamu apa saja solusi yang kira-kira bisa kamu pikirkan nih dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut? Oh ya Bu. Yang pertama tadi itu Bu ya. Yang kedua, mungkin yang keduanya saya harus banyak ngobrol dengan teman-teman di sesi istirahat, banyak bergaul dengan teman-teman. Karena saya Bu, temannya hanya sendiri Bu yang akrab Bu di kelas itu Bu. Jadi kalau kemana-mana sama itu Oh, saja. Kalau yang lain nggak mau Bu. jadi kamu masih punya teman dekat ya yang bisa kamu ajak sharing gitu, diskusi masih ada ya? Ada Bu itu Bu. Itu yang dekat banget Bu. Hanya satu orang Bu. Saya nggak mau Bu dengan teman yang lain karena saya mungkin sulit Bu bergaulnya Bu. Susah ngomongnya Bu saya. Nah, itu kan hambatan-hambatan yang kamu miliki dan kamu sudah mulai memikirkannya kan tadi kalau misalnya boleh ibu simpulkan ternyata kamu ini punya teman sih sebenarnya masih bisa ngobrol gitu sama teman-temannya ya. Iya Bu, bisa Bu, bisa. Nah, berarti kalau udah pernah nyoba ngobrol sama teman-temannya yang lain? Nyoba sih sudah Bu, tapi mereka kayaknya nggak mau deh Bu ketika saya nyamperin gitu. Karena mungkin gaya Wah, saya atau bahasa saya, sehingga di kelompok saya juga diacuhkan Bu. Gitu. oh gitu. Nah, kira-kira um, kedepannya nih apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama itu mungkin yang ada dalam benak saya apa ya Bu, merubah apa ya pemikiran Bu lah itu yang pertama tadi. Kemudian saya harus banyak menerima, kemudian mau bergaul dengan teman-teman sehingga teman-teman juga mau berbagi dengan saya gitu Bu. Karena saat ini itu saya kesulitannya intinya Bu mungkin saya susah untuk bergaul dengan teman yang ini dengan yang ini Bu. Kalau saya udah satu-satu aja Bu. Oh gitu. Coba deh sekarang kamu pikirkan lagi yang mana yang menurut kamu akan menjadi prioritas utama kamu. Oh iya Bu. Eh, Ketika saya merubah pemikiran bahwa saya itu punya teman-teman banyak, kemudian yang keduanya saya pasti ketika saya merubah cara gaul saya, intinya merubah bergaul saya dengan apa yang saya temukan, misalkan Bu, sekarang sudah zaman internet, saya membuka internet, membaca-baca dan seterusnya.
menambah pengetahuan saya, mudah-mudahan saya juga bisa terima dengan teman-teman saya, Bu. Nah, itu langkah yang baik untuk kamu. Kira-kira ada hal lain tidak yang bisa kamu lakukan di rumah selain mengubah mindset kamu dan mengubah perilaku tertutup kamu yang pemalu itu? Oh, iya, Bu. Mungkin ada, Bu. Saya akan mencoba kalau di rumah itu, Bu, saya akan membaca-membaca tadi, kemudian belajar-belajar tentang cara bergaul yang baik, kemudian saya juga akan mempraktekkan dengan banyak ngobrol dengan teman-teman ketika istirahat, kemudian bisa di kantin, kemudian bagaimana cara belajar komunikasi, takut ada yang tersinggung oleh saya, kemudian mencoba membuang jauh-jauh bahwa, saya itu tidak dianggap, tapi saya ini dianggap oleh teman-teman ketika ada di dalam kerja kelompok, sehingga saya bisa berbagi, Bu, atau teman-teman saya juga bisa berbagi dalam kelompok tersebut. Nah, Ibu sangat tertarik nih ketika kamu mengatakan akan belajar cara bergaul. Coba bisa jelaskan ke Ibu lebih jauh, kamu tuh akan belajar cara bergaul tuh melalui apa misalnya, terus untuk prakteknya itu kamu akan seperti apa? Oh, iya, Bu. Saya ketika ada teman yang dekat, kemudian juga saya mungkin akan mengajak teman saya, supaya saya diajak oleh teman saya juga, Bu, untuk teman saya main lah, Bu, intinya ketika jam istirahat itu saya diajak ke kantin, ke intinya untuk yang pertama kali mungkin saya akan bersama-sama teman saya untuk mendengarkan teman saya ngobrol itu, Bu, sehingga lama-kelamaan saya bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana caranya saya dengan teman-teman supaya diterima, Bu. Itu mungkin, salah satunya. Kemudian, dari apa yang saya baca dari internet, saya akan praktekkan, Bu, dengan teman-teman saya, baik secara, acara main-main, bermain ataupun di kelompok, Bu. Nah, itu langkah yang bagus buat kamu ya. Nah, sekarang kira-kira ada hal lain yang akan kamu lakukan ketika misalnya bekerja kelompok di kelas supaya kamu tidak merasa kamu tuh capek sendiri. Misalnya, kira-kira nih apa yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan solusi gitu ya dari hal tersebut? Oh, iya, Bu. Eee, Kalau misalkan setelah saya mempelajari hal itu dan saya akan mencoba menerima siapapun, teman saya di kelompok dan saya pun ingin diterima oleh teman saya ketika di kelompok, mungkin, Bu, saya harus harus bertanya ke teman-teman, berani bertanya ke teman-teman, sehingga teman-teman itu maksud saya punya tugas masing-masing, Bu, maksudnya. Sehingga kita tidak tugas itu tidak ke saya lagi, dan teman-teman juga fokus dengan tugasnya masing-masing, di dalam kelompok tersebut, Bu. Oh, maksud kamu jadi nanti kamu akan membagi tugas ya antar teman-teman ya di satu kelompok. Ya, saya akan mencoba berani ngomong seperti itu, Bu. Tapi kalau misalkan saya tidak Nah, berani juga mungkin bisa ke teman saya, atau saya minta bantuan ke ibu untuk menyampaikan ke teman-teman kelompok untuk membagi tugas atau seperti apa, Bu. Saya kan masih belajar, khawatir saya juga masih belum diterima, Bu, di kelompok saya juga. nah berarti mindset kamu masih belum berubah nih kalau seperti ini. Pola pikir kamu yang masih takut, jangan-jangan itu hanya ada di pikiran kamu loh. Iya sih, Bu, emang emang itu, jadi saya masih ketika saya akan mencoba pun masih takut, Bu, gitu ya. Tapi kalau misalkan, kita nanti praktek, saya akan rubah lah, Bu, apa yang saya pikirkan jelek itu, saya akan rubah, akan hilangkan, mudah-mudahan nanti teman saya juga bisa, ketika saya sampaikan untuk berbagi tugas, Bu. Siap, Bu. Oke, berarti apakah dengan cara ini kamu lebih bersemangat dan bahagia ketika mengerjakan tugas kelompok di kelas? Pasti bahagia, Bu. Karena dengan adanya pembagian tugas, kemudian, kita masing-masing diskusi dan fokus dengan pekerjaan kita, yang sudah kita, apa namanya, tanggung jawabkan buat kita, insya Allah saya bahagia, Bu, karena masing-masing juga, pekerjaan tidak tertumpuk kepada saya lagi atau teman saya lagi, jadi kita berbagi, Bu. Nah, dari diskusi kita ini nih, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Jadi tahapan yang akan kamu lakukan selanjutnya itu yang dari pertama kamu akan melakukan apa dan selanjutnya. Oh, iya, Bu. Jadi dari
apa yang tadi saya sampaikan ke Ibu mulai dari permasalahan saya, alhamdulillah Ibu sudah mengetahui dan memperhatikan saya, kemudian langkah-langkah saya yang ada di pikiran saya yang pertama tadi, yang paling utama adalah merubah pemikiran itu, Bu. Tadi saya juga sempat bingung, Bu, masalah mindset itu apa, tapi ketika Ibu sudah menyampaikan berulang kali, oh jadi saya paham ternyata saya itu pemikirannya masih jelek, Bu, menganggap hal itu yang saya pikirkan masalah itu merupakan hanya saya yang memikirkan padahal teman-teman tidak. Kemudian yang keduanya saya akan merubah cara bergaul saya, Bu, dengan teman-teman supaya saya bisa diterima oleh teman saya dan saya juga bisa menerima teman-teman saya, akhirnya kita bisa saling berbagi, Bu. Bagus. Nah, sekarang bagaimana antisipasi kamu nih dalam menghadapi itu kan tadi kamu udah punya solusi ya. Ternyata hal tersebut tidak sejalan dengan keinginan kamu. Misalnya masih ada temennya yang acuh sama kamu atau misalnya kalau misalnya dalam kelompok kamu nggak dikasih kesempatan nih buat ngomong. Nah, antisipasi kamu tuh kayak gimana menghadapi teman-teman seperti itu? Oh iya, Bu. Ini kemungkinan, Bu, kalau misalkan masih ada yang seperti itu, karena saya sudah menerima dan merubah mindset saya tadi kata Ibu, saya akan berusaha menerima apa adanya, tapi juga saya akan sampaikan kalau pendapat itu semuanya harus mengeluarkan pendapat, karena ide-ide dari masing-masing anggota kelompok itu bisa digabungkan kalau misalkan hal tersebut bisa digunakan, Bu, untuk menyelesaikan sebuah pendapat yang di kelompok. Bagus, Ibu suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita hari ini. Nah, sekarang komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Misalnya tadi kamu kan merasa pemalu gitu ya, terus masih takut kalau misalnya ngeluarin pendapat di kelompok. Nah, komitmen apa nih yang kira-kira akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Saya akan selalu berpikir bahwa teman saya selalu menerima saya. Kemudian saya akan lebih selalu terbuka dalam bergaul dengan siapapun, tidak pandang bulu bahwa itu adalah teman saya. Dan saya juga akan berani berpendapat ketika ada diskusi kelompok supaya saya bisa berbagi tugas dalam kerja kelompok saya, Bu. Nah, kira-kira siapa nih yang dapat membantu kamu untuk mewujudkan komitmen ini? Oh, ada, Bu, namanya Badru, Bu. Dan juga kalau di kelas ada teman saya, Bu Badru, yang teman baik saya, itu bisa mengingatkan saya nanti di kelas kalau misalkan suatu saat saya uh, mengulang kembali kesalahan yang saya alami. Kemudian saya juga akan membantu kalau di rumah saya akan mencoba diskusi dengan kakak saya, sehingga saya akan bisa terbuka dengan siapapun karena kakak saya yang paling saya anggap ini adalah kakak yang luar biasa yang selalu sayang dan perhatian sama adiknya. Nah, berarti sekarang sudah mulai terbuka ya pola pikirnya ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira nih kalau misalnya kamu ada kesulitan ke depannya, kapan nih kita akan mengadakan tindak lanjut? Apakah nanti kamu sudah berhasil sampai tahap mana atau skalanya sampai sudah skala berapa? Kamu sudah mencapai keberhasilan? Kira-kira kamu kita akan mengadakan tindak lanjutnya kapan nih? Oh ya, Bu. Melihat progresnya. Ya. Saya tadi memiliki tiga langkah yang saya akan lakukan. Yang pertama, saya akan merubah mindset itu kan, Bu, yang pertama. Kemudian saya akan membuka cara bergaul saya, menganggap bahwa itu semua adalah teman saya. Kemudian yang ketiganya adalah ketika diskusi kelompok, saya akan mencoba berani berpendapat dan berani menerima pendapat dari siapapun untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dari tiga langkah yang saya akan lakukan, ketika Ibu akan mengadakan tindak lanjut, saya siap, Bu, kapanpun, karena saya sampai langkah ketiga pun ketika ada kerja kelompok saya siap, Bu. Dan Ibu dengan seperti ini memperhatikan saya kapanpun di dalam kelas ataupun di luar sekolah, di luar kelas ini, Ibu bisa pantau saya atau Ibu bisa memanggil saya kembali kapan saja, Bu. Saya siap, Bu.
Nah, ini ide yang sangat baik. Good job, Ibu yakin kamu pasti bisa melakukannya dengan baik. Tetap semangat ya. Siap Bu, terima kasih, siap semangat. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Salam sama keluarga, mohon maaf agak lama ngobrolnya. Terima kasih. Ya sama-sama Bu, insya Allah kami sampaikan Bu. Terima kasih Bu sudah perhatian kepada saya dan sudah membantu saya.